Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang badan usaha milik pemerintah dan badan usaha layanan umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Francisca dari kelas akuntansi 31. BUMN dan BUMD merupakan badan usaha milik pemerintah yang unit usahanya berbadan hukum. Pemerintah juga membentuk unit pelayanan yang sekaligus berfungsi sebagai unit usaha, namun bukan berbadan hukum, yaitu Badan Layanan Umum atau BLU. BUMN, BUMD, dan BULU merupakan bagian dari layanan negara sehingga termasuk dalam kajian sektor publik. Pengelolaan unit-unit usaha pemerintah perlu dilakukan secara profesional sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Badan usaha milik pemerintah ada dua. Yang pertama itu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik pemerintah terbagi dua, yaitu BUMN dan BUMD. BUMN, Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah sebagian usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam BUMN bersumber dalam APBN. Kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Yang kedua, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah yang sebagian besar bahkan secara keseluruhannya modalnya berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal pemerintah dalam BUMD bersumberkan dari APBD, kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Maksud dan tujuan pendirian BUMN dan BUMD. Yang pertama yaitu BUMN atau BUMD diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta membantu penerimaan keuangan negara atau daerah. Yang kedua yaitu untuk mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima, yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ciri-ciri BUMN dan BUMD yang pertama yaitu ciri-ciri BUMN. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Ciri-ciri BUMD yang pertama yaitu pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menerapkan kebijakan perusahaan. Yang keempat, pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. Dan yang kelima, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Adapun fungsi BUMN yaitu yang pertama sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Yang keempat sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat banyak. Yang kelima sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta.
Fungsi BUMD yang pertama yaitu sebagai penyedia barang ekonomis yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Yang kedua, sebagai instrumen pemerintah daerah yang membantu penataan perekonomian daerah. Yang ketiga, menyediakan layanan untuk rakyat. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja di daerah yang bersangkutan. Yang kelima, membantu pengembangan usaha kecil, contohnya seperti koperasi. Bentuk-bentuk BUMN, yang pertama itu ada bentuk persero. Persero itu adalah suatu badan usaha yang memiliki bentuk perseroan terbatas di mana modal sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh daerah atau negara. Tujuan didirikannya yaitu untuk mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Persero dipimpin oleh direksi dan pegawainya berstatus pegawai swasta. Yang kedua yaitu Perum. Perum adalah suatu badan usaha yang dikuasai oleh negara sepenuhnya. Tujuan didirikannya yaitu untuk mencari keuntungan dan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga relatif jangkau. Perum dipimpin oleh direksi atau direktur yang pegawainya berstatus sebagai PNS. Bentuk-bentuk BUMD. Yang pertama yaitu bentuk badan usaha ini bisa dalam berbagai bidang seperti contoh yang pertama bidang pengelolaan pasar seperti perusahaan daerah rumah potong hewan. Yang kedua bidang jasa perbankan maka didirikan bank daerah. Yang ketiga bidang penyediaan air bersih didirikan perusahaan daerah air minum. BUMN pelaksana PSO atau Public Service Obligation. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN untuk mengejar laba. Beberapa BUMN ditetapkan sebagai pelaksana tanggung jawab pemberi layanan publik. Untuk BUMN pelaksana PSO akan diberikan pembiayaan atau kompensasi dari pemerintah berdasarkan perhitungan bisnis dan komersial, sehingga BUMN bersangkutan tidak akan terlalu terbebani keuangannya. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai badan usaha milik pemerintah dan badan usaha layanan umum. Badan usaha layanan umum. Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau barang jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang hebat. Karakteristik Badan Layanan Umum. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara garing lembaga garing pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induknya. Yang kedua, keuangan BLU bukan merupakan kekayaan negara garing daerah yang dipisahkan, tetapi merupakan bagian dari sistem APBN atau APBD. Yang ketiga, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi. Keempat, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Kelima, BLU berperan sebagai agen pencarian tujuan Kementerian Negara garing lembaga pemerintah daerah sebagai instansi induk. Keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara garing lembaga garing SKPD garing pemerintah daerah. Ketujuh, BLU bukan sebagai hukum tersendiri. Status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara garing lembaga garing pemerintah daerah sebagai instansi induk. Kedelapan, penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan langsung. Kesembilan, pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. Asas Badan Layanan Umum. Yang pertama,
BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, garing lembaga, garing pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara, garing lembaga, garing pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, garing lembaga, garing pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, Menteri garing pimpinan lembaga garing gubernur garing bupati garing wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Yang keempat, penjabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri garing pimpinan lembaga garing gubernur garing bupati garing wali kota. Yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara, garing lembaga, garing SKPD, garing pemerintah daerah. Ketujuh, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Kelompok BLU berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama, BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan sebagainya. Kedua, BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan khusus meliputi otoritas pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu atau KAPET. Yang ketiga, BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelolaan dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman, dan tabungan pegawai. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum ada 3. Yang pertama, persyaratan substantif yang terdiri dari A. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan 1. Penyediaan barang dan jasa layanan umum, misalnya pelayanan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan. Kedua, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, misalnya pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan. Ketiga, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otoritas dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET. B. Bidang layanan umum bersifat operasional, menghasilkan semi barang atau jasa publik atau kuasi public goods. C. Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan. Yang kedua, persyaratan teknis yang terdiri dari 1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, garing pimpinan lembaga, garing kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Kedua, kinerja keuangan stalker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Yang ketiga, persyaratan administratif yang terdiri dari 1. Penyertaan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. 2. Pola tata kelola. 3. Rencana strategis bisnis. 4. Laporan keuangan pokok. 5. Standar pelayanan minimal. 6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Berdasarkan hasil penilaian atas persyaratan tersebut, selanjutnya Menteri Keuangan, garing gubernur, garing bupati, garing wali kota dapat menentukan apakah suatu unit dapat ditetapkan sebagai BLU dengan status BLU penuh atau bertahap ataupun ditolak. Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan. Status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun. Penetapan BLU berakhir apabila 1. Dicabut oleh Menteri Keuangan, garing gubernur, garing bupati, garing wali kota sesuai kewenangannya. 2. Dicabut oleh Menteri Keuangan, garing gubernur, garing bupati, garing wali kota berdasarkan usul dari Menteri, garing pimpinan lembaga, garing kepala SKPD sesuai kewenangannya.
Ketiga, berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Standar pelayanan minimum dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi pada BUMN atau BUMD dan BLU. Pertama, akuntansi pada BUMN atau BUMD. 1. Modal BUMN dan BUMD berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya. Kedua, badan hukum yang terpisah dari pemerintah, maka akuntansinya tidak mengikuti SAP, melainkan mengikuti SAK yang dikeluarkan oleh IAI. 3. Tetap saja bagian dari keuangan negara, sehingga laporan keuangannya harus disampaikan kepada pemerintah selaku pemilik perusahaan dan diaudit oleh BPK serta auditor internal pemerintah. 2. Akuntansi pada BLU. 1. Instansi atau satuan kerja di lingkungan pemerintah. 2. Bukan merupakan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. 3. Bukan badan hukum. 4. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.